Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview salah satu jurnal, yaitu karangan M. Belan Rozano, Beatrice Martinez, dan Julio Vindado. Kami dari kelompok A. Yang pertama, nama saya Muhammad Hadi Surya Adriantara, teman saya Muhammad Habib Usnan, dan Nimade Sriwindari. Di sini kami akan membahas tentang artikel, yaitu bagian topik 12 yang berjudul Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan dan Nilai Perusahaan, yaitu pendorong kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Pendahuluan, penelitian ini menganalisis peran kepemilikan sebagai perusahaan yang baik mekanisme hebat. Selain itu, peneliti memperhitungkan jenis pemilik atau bisnis keluarga muda versus bisnis keluarga non-muda, dan hubungan pemilik dengan pemegang saham signifikan kedua atau pemantauan versus kolusi. Ketika pemilik utama memiliki kontrol efektif atas perusahaan, atau yaitu kontrol absolut atau kurang dari kontrol absolut tapi tanpa kontrol dari pemegang saham signifikan kedua, hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan nilai perusahaan berbentuk U. Temuan kami juga menunjukkan bahwa kompleks antara pemegang saham mayoritas dan minoritas lebih lemah untuk perusahaan dengan perlindungan investor yang lebih tinggi dan bisnis milik keluarga muda pemegang saham. Studi tentang pengaruh praktik tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan telah dipelajari sebagai solusi untuk konflik keagenan yang muncul ketika ada pemisahan antara peran pemilik dan manajer. Kemudian tujuan penelitian. Secara khusus penelitian ini mengukur pengaruh pemegang saham utama terhadap nilai perusahaan untuk berbagai tingkat kepemilikan dan menganalisis pengaruh negatif kepemilikan terhadap nilai perusahaan untuk berbagai tingkat perlindungan investor. Sebagaimana dicatat dalam literatur terbaru, beberapa jenis pemilik memiliki perilaku yang berbeda terhadap organisasi. Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan kasus bisnis muda milik keluarga dan hubungan pemilik utama dengan pemegang saham lainnya. Metode penelitian ini menggunakan sampel dari 16 negara Eropa untuk periode tahun 2000 sampai 2009. Pertama-tama kami mengukur pengaruh kepemilikan pemegang saham utama terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini menganalisis perbedaan lintas negara dan menemukan bahwa efek negatif dari pengambilalihan pemegang saham minoritas lebih lemah ketika perusahaan berada di negara dengan perlindungan investor yang lebih tinggi. Kemudian, peneliti menunjukkan bagaimana efek ini didorong oleh jenis pemilik dan hubungan antara pemegang saham signifikan yang berbeda. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa efek negatif ini terjadi dan lebih kuat ketika pemilik utama adalah perusahaan bukan milik keluarga atau perusahaan milik keluarga lama, di mana pemegang saham yang signifikan termotivasi untuk berkolusi daripada memantau. Kemudian faktor yang mempengaruhi peran konsentrasi kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau buruk. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan yang tinggi dengan konflik tinggi. Menemukan hubungan yang berbeda antara konsentrasi kepemilikan dan nilai perusahaan untuk skenario yang berbeda. Bahwa jika pemilik utama memiliki kendali efektif atau kendali penuh atas perusahaan, maka berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa generalisasi pengaruh kepemilikan terhadap nilai perusahaan dari pekerjaan sebelumnya berdasarkan sampel yang dipegang secara tersebar tidak dapat dilakukan dalam lingkungan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Kedua, identitas pemilik utama. Peneliti memeriksa efek dengan menentukan bagaimana jenis pemilik mempengaruhi efek kepemilikan. Tujuannya memungkinkan peneliti untuk menghindari pencampuran efek yang berbeda, seperti dampak manajemen keluarga pada nilai perusahaan dan hanya fokus pada bagaimana kepemilikan keluarga muda mempengaruhi hubungan antara keluarga dan pemegang saham minoritas. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa bagaimana motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi menghilang ketika perusahaan tersebut adalah YFD. Faktor ketiga, hubungan pemegang saham kedua dengan pemilik utama, yaitu dengan memperhitungkan trade-off yang dihadapi pemegang saham antara berkolusi dan memantau. Kehadiran pemegang saham kedua saja tidak cukup untuk mempelajari dampaknya terhadap nilai perusahaan. Investigasi tentang bagaimana mereka berhubungan satu sama lain merupakan salah satu kontribusi dari studi ini. Kemudian sastra dan hipotesis. Yang pertama, tata kelola perusahaan
Nilai perusahaan dan kepemilikan. Perusahaan besar saat ini ditandai dengan pemisahan kepemilikan dan manajemen, yang menyebabkan konflik antara dua kelompok utama pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, konsentrasi kepemilikan disajikan sebagai salah satu mekanisme internasional yang mungkin dari tata kelola perusahaan untuk menyelesaikan konflik keagenan antara pemilik dan manajer karena memecahkan masalah penunggang bebas. Karena investor besar lebih baik mampu mengendalikan tindakan manajer daripada pemilik kecil dan mendapatkan kembali uang mereka. Kedua, pendorong kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, kerangka. Dalam kerangka kerja ini, di mana kepemilikan distribusikan secara lebih merata, kepemilikan dan nilai perusahaan biasanya dihubungkan oleh bentuk U terbalik tradisional. Dalam lingkungan ini, konsentrasi kepemilikan mengurangi konflik pemilik manajer karena itu memecahkan masalah pengendara bebas. Yang kedua, bisnis keluarga muda. Yang pertama, pemegang saham keluarga biasanya terhubung secara emosional dengan perusahaan dan menganggap bisnis sebagai warisan keluarga untuk dilanjutkan, yang merupakan tujuan yang melampaui tujuan memaksimalkan keuntungan yang khas dari jenis pemiliknya. Yang kedua, potensi kenyamanan dari output perusahaan mengacu pada konsekuensi non-uang yang dapat mempengaruhi jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan. Ketiga, beberapa ikatan khusus tidak hanya di antara anggota keluarga, tetapi juga dengan perusahaan dapat mendorong pemilik mayoritas untuk mengambil alih pemegang saham minoritas. Yang ketiga, hubungan antara pemegang saham yang signifikan. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan ketika mengukur pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan adalah hubungan antara pemegang saham utama dengan pemegang saham lainnya, di mana konsentrasi kepemilikan membantu mengurangi masalah ini, mengingat peran pemantauan yang digunakan pemilik mayoritas pada tim manajemen. Kesimpulannya, artikel ini mempelajari pengaruh pemegang saham terbesar pada nilai perusahaan dan efek negatifnya pada berbagai tingkat perlindungan investor. Dan dua variabel yang memoderasi hubungan ini, jenis pemilik dan tingkat kendali pemilik dan hubungan dengan pemegang saham lainnya. Pertama, peneliti menemukan hubungan berbentuk U antara konsentrasi kepemilikan dan nilai perusahaan. Dalam subsampel kami terdiri dari perusahaan yang dicirikan oleh adanya pemilik utama yang memiliki kendali efektif atas perusahaan. Kedua, peneliti menemukan bahwa pengaruh negatif dari kepemilikan pemegang saham utama terhadap nilai perusahaan didorong oleh perusahaan yang kurang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan non-keluarga dan perusahaan milik keluarga lama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.